Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. آمين 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 يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Kepada segenap peserta reuni Akbar 212 dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, baik dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan Persaudaraan Alumni 212 serta GNPF Ulama, juga seluruh ormas-ormas Islam yang telah memberikan kontribusi nyata dalam terselenggaranya acara reuni Akbar 212 ini. Begitu juga kepada seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari dalam dan luar negeri. Kami sampaikan apresiasi, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian Anda di dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan di bumi pertiwi Indonesia yang tercinta. Dan dalam kesempatan ini juga tidak lupa saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang selama ini telah setia berjuang bersama kami, termasuk seluruh saudara-saudara kami yang selama ini saat melaksanakan ibadah haji maupun umroh menyempatkan diri untuk mampir bersilaturahmi ke rumah kami di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sungguh kedatangan Anda, silaturahminya Anda ke rumah kami itu bukan hanya sekedar menjadi penghibur daripada hati dan jiwa kami, tapi sekaligus juga menjadi pemberi semangat bagi kami untuk tetap istiqamah dan konsisten dalam perjuangan. Jazakumullahu khairal jaza. Dan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji maupun umroh dan sudah berniat untuk bisa bersilaturahmi kepada kami, akan tetapi belum bisa terwujud karena terbatasnya waktu, ruang, jadwal, dan lain sebagainya, maka kami memohon maaf atas semua itu. Tapi sungguh kepedulian Anda kepada kami telah membuat kami terharu, dan kami tidak bisa lagi mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan kata-kata, tapi percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan ganjaran berlipat ganda kepada Anda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, melalui sambutan ini saya juga ingin memberikan apresiasi untuk Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia yang telah berhasil dideklarasikan melalui musyawarah umat dan tokoh umat Islam se-Indonesia di Kota Bandung, yang pada saat ini tadi sudah diumumkan nama-nama daripada pengurus intinya di kepemimpinan umat yang ada di dalam MPUII. Maka dengan ini saya serukan kepada seluruh umat Islam, seluruh tokoh Islam, seluruh ormas Islam, bahkan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa memberikan support dan dukungan kepada MPUII agar mereka bisa berfungsi, berperan sebagaimana kita harapkan. Jadikanlah MPUII ini sebagai majelis permusyawaratan kita semua untuk memusyawarahkan segala problematika bangsa di dalam kehidupan beragama, berbangsa maupun bernegara. Insya Allah MPUII akan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta reuni Akbar 212 kali ini, yang sampai saat ini saya belum bisa ikut
masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia. Nah, karenanya saya minta kepada pemerintah Indonesia, sudah akhiri segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebetulnya kalau kita semua mau jujur, apa yang sudah dinyatakan oleh Duta Besar Arab Saudi yang lama, yaitu Syekh Usama As-Suaibi, di mana beliau pernah menyatakan bahwa kami Saudi setiap saat siap untuk mengembalikan Habib Rizik ke Indonesia, akan tetapi silakan Anda tanyakan tentang sikap daripada pemerintah Anda sendiri. Sebetulnya pernyataan Dubes Arab Saudi yang lalu itu sudah cukup. Itu sebagai pengakuan yang luar biasa bahwa ada sesuatu dari pemerintah Indonesia sendiri yang membuat saya masih dicekal sampai saat ini. Apalagi dengan pernyataan Duta Besar Saudi yang baru, yaitu Syekh Isam At-Thaqafi, di mana beliau menyatakan bahwa urusan Habib Rizik di Saudi Arabia ini ada negosiasi antar pejabat tinggi dua negara, antara Saudi dan pemerintah Indonesia. Sebetulnya dua pernyataan dari dua duta besar Saudi, baik yang lama maupun yang baru, itu sudah lebih dari sekedar pembuktian, lebih dari sekedar yaitu kesaksian. Kenapa? Karena pengakuan seorang pejabat tinggi dari pemerintahan Saudi dalam hal ini adalah kedua-dua duta besar tersebut, itu sudah cukup menjadi bukti bagi kita bahwa pencekalan yang terjadi terhadap saya saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengasingan yang dilakukan oleh rezim penguasa Indonesia saat ini. Jadi sekali lagi kami minta kepada pemerintah Indonesia untuk stop kebohongan, stop dusta. Tidak perlu lagi kita melakukan kebohongan publik di tengah-tengah umat. Karena sebagaimanapun kita menutup bangkai, tetap saja baunya akan tercium dan terhembus. Jadi kesimpulannya, kenapa saya masih dicekal sampai saat ini? Maka jangan ditanyakan kepada saya, bahkan jangan juga ditanyakan kepada pemerintah Saudi, tapi tanyakan saja kepada pemerintah Indonesia yang sudah membuat pesanan pencekalan tersebut, bahkan membuat pengasingan dalam kemasan pencekalan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan melalui reuni Akbar 212 ini tentang pernyataan yang lagi-lagi penuh kebohongan dari pemerintah Republik Indonesia yang mengatakan kenapa Habib Rizik tidak melapor ke KBRI yang ada di Saudi Arabia. Saya mau sampaikan di sini secara langsung kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya kepada pemerintah Republik Indonesia, bahwa pada saat terjadi pencekalan, pihak yang pertama kali saya hubungi dan saya beritahukan adalah pihak otoritas pemerintah Republik Indonesia. Bahkan Duta Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Riyadh mengirim seorang utusan secara resmi, yaitu Ketua Pos Badan Intelijen Negara yang ada di KBRI di Riyadh. Jadi Pak Dubes mengirim kepala Pos Bin dari KBRI Riyadh ke rumah saya di Kota Suci Makkah untuk meminta keterangan, bahkan meminta sejumlah berkas keimigrasian dalam bentuk fotokopi paspor, fotokopi visa, dan lain sebagainya. Dan itu semua sudah saya berikan. Bahkan melalui handphone milik daripada petugas pos Badan Intelijen Negara dari KBRI tersebut, saya sempat bicara dengan Pak Dubes. Saya sempat menawarkan Pak Dubes untuk mampir ke rumah saya kalau beliau itu datang ke Kota Suci Makkah. Bahkan saya ucapkan terima kasih yang beliau sudah mengirim salah seorang petugasnya ke rumah saya. Dan saat itu Pak Dubes pun mengingatkan saya untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya kepada petugas yang dikirim.
Nah, jadi pertanyaannya, apakah ini bukan laporan namanya? Maka itu saya kaget dan berjuta terkejut pada saat Pak Dubes mengatakan bahwa saya tidak pernah melapor, bahkan beliau mengatakan tidak pernah tahu menahu. Dan lebih terkejutnya lagi, penyakit kebohongan ini pun juga disampaikan oleh pemerintah pusat, dari Kementerian Luar Negerinya sampai kepada yaitu Menko Polhukamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi permintaan saya, stop kebohongan. Sekali lagi stop kebohongan. Sekali lagi stop kebohongan. Bangsa ini sedang membutuhkan kejujuran para pemimpinnya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi, siapapun yang ingin bertanya, kapan pengasingan saya ini akan berakhir, kapan cekal saya ini akan dihentikan, jangan bertanya kepada saya, jangan bertanya kepada Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, jangan bertanya kepada GNPF Ulama, atau juga jangan bertanya kepada PA 212, jangan juga bertanya kepada pemerintah Saudi, tapi bertanyalah kepada otoritas pemerintah Republik Indonesia yang menggelar daripada sinetron pengasingan ini dengan kemasan pencekalan. Semoga penjelasan saya ini menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi seluruh elemen bangsa yang saat ini hadir di reuni Akbar 212, dan tolong ini disebarluaskan agar diketahui oleh khalayak ramai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairal jaza. Kepada segenap para peserta reuni Akbar 212, akhirnya melalui sambutan dalam acara reuni Akbar 212 di tahun 2019 ini, saya ingin menyampaikan amanat perjuangan yang insya Allah menjadi pedoman untuk perjuangan kita ke depan. Amanat reuni Akbar 212 tahun 2019 yang ingin saya sampaikan adalah, amanat pertama, jagalah tradisi reuni Akbar 212 dengan segala keindahannya. Sebab reuni Akbar 212 merupakan momentum yang teramat penting, momentum yang luar biasa, momentum persaudaraan dan persatuan bagi umat Islam Indonesia pada khususnya, bahkan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sehingga sekali lagi kita perlu tradisikan reuni Akbar 212 dengan segala keindahannya, kedamaiannya, kesejukannya, ketertibannya, kedisiplinannya, begitu juga dengan kebersihannya. Tunjukkan kepada dunia, inilah negara Republik Indonesia yang mampu menggelar acara reuni Akbar 212 setiap tahun dengan jutaan peserta, tapi tetap menampilkan keindahan, kesejukan, kedamaian, ketenangan, keselamatan, persahabatan, pergaulan, kekeluargaan, aneka ragam keindahan. Insya Allah reuni Akbar 212 akan bisa kita gelar setiap tahunnya. Amanat yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah putus asa dalam perjuangan penegakan keadilan. Hapus kata putus asa dari kamus perjuangan penegakan keadilan. Oleh karenanya sudah berulang kali dan sudah sangat sering sekali saya sampaikan kepada seluruh umat Islam Indonesia, bahkan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, jika 1000 kali kita jatuh dan gagal dalam perjuangan penegakan keadilan, maka 1001 kali kita harus siap bangun dan bangkit kembali untuk melanjutkan Allahu Akbar keadilan dengan ketekunan, keistiqomahan, dan dengan tanpa keputusasaan. Insya Allah perjuangan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa dari rahmat Allah, sebab Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah.
untuk meraih kemenangan. Jangan sampai satu dua kegagalan yang kita alami di dalam perjuangan penegakan keadilan memudarkan keyakinan kita akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa jalan-jalan kemenangan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Wallahu Subhanahu wa Ta'ala qala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami untuk meraih ridho kami. Allah janji lanahdiyannahum, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Jadi dalam ayat ini Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa jalan kemenangan menuju ridho Allah begitu banyak. Satu jalan tertutup, masih ada jalan-jalan lain yang terbuka. Jadi percayalah dengan janji Allah, yakinlah dengan janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terwujud di dalam kehidupan kita. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Selain itu, ingat juga akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya siapa yang berjuang untuk Allah pasti menang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-7, wallahu Subhanahu wa Ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu sungguh-sungguh membela Allah, yaitu membela agama Allah, membela syariat Allah, membela hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yansurkum, niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan memperkokoh daripada kedudukanmu atau langkah perjuanganmu. Begitu juga ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala seseorang itu sudah dimenangkan oleh Allah, tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk mengalahkannya. Sebagaimana firman Allah yaitu dalam surat Ali Imran ayat 160, wallahu Subhanahu wa Ta'ala qala in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenangkan kamu, membela kamu, maka tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan kamu. Nah, sekali lagi, percayalah dengan janji Allah, yakinlah dengan janji Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrun minallah, pertolongan datangnya dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan sudah dekat, wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Amanat yang keempat, yang tidak kalah pentingnya dengan amanat-amanat sebelumnya, yaitu teruslah berjuang dengan keikhlasan dan kebersamaan. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada keikhlasan dan kebersamaan. An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan dan mengamanatkan kepada kita semua, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu kalau berjuang itu, beramal itu, beribadah itu dengan berjamaah, bersatu, gotong royong di dalam kita melakukan perjuangan. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah, kata Nabi. Karena sesungguhnya tangan Allah, pertolongan Allah, ridha Allah, rahmat Allah ada pada kebersamaan. Nah, karena itu kita ingin ingatkan kepada semua bahwa kita semua membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan kita semua. Ingat, sekuat apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun jumlah kita, sebesar apapun tenaga kita, sekaya apapun harta benda kita, dan sehebat apapun strategi kita, tanpa pertolongan Allah, semua itu tidak akan pernah ada artinya. Dan sebaliknya, selemah apapun kekuasaan kita, sedikit apapun jumlah kita, sekecil apapun tenaga kita, semiskin apapun harta benda kita, dan sepayah apapun strategi kita, manakala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada kita, maka semuanya akan berubah menjadi satu kekuatan yang dahsyat, dan tidak ada
satu kekuatan dari manapun, dari siapapun yang akan mampu untuk mengalahkan kita. Jadi kuncinya adalah pertolongan Allah. Nah, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut, wajib kita selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, hanya semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, belajarlah dari sejarah kita, dari mulai aksi bela Islam yang berjilid-jilid di tahun 2016 sampai tahun 2017. Saudara, ingat bagaimana Ahok si penista agama lengser dan longsor. Oleh karena apa? Karena adanya anugerah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lantaran keikhlasan dan kebersamaan umat Islam Indonesia dalam berjuang melawan arogansi rezim zalim. Belajar dari itu semua, di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sama tahu, Ahok si penista agama saat itu dinaungi presiden, dijaga Kapolri, dibela Panglima TNI, dilindungi KPU dan KPK, diusung partai-partai besar, dikampanyekan semua media nasional bersama para pengamat dan berbagai lembaga politik, didanai konglomerat 9 naga merah, bahkan ASN pegawai negeri diwajibkan memilihnya. Tidak sampai di situ, PBNU ikut berusaha memenangkannya, dan tidak kurang preman dan dukun pun dikerahkan, serta Ahok mendapat dukungan dari dalam maupun luar negeri. Namun demikian, apa yang terjadi? Ahok tetap lengser dan longsor. Semua kekuatan pendukung Ahok si penista agama rontok. Nah, inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat Islam ketika itu? Jawabnya, karena ketika itu umat Islam berjuang dengan ikhlas, dengan sabar, dan bersatu, berjuang bersama melawan kezaliman untuk menegakkan keadilan. Karenanya sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta reuni Akbar 212 ini, teruslah berjuang dengan keikhlasan, kesabaran, dan kebersamaan, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada pada keikhlasan dan kesabaran serta kebersamaan. Insya Allah. Amanat yang kelima dalam reuni Akbar 212 tahun 2019 ini, saya tegaskan dan saya serukan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, yaitu jangan pernah berhenti membela agama, bangsa, dan negara. Jangan pernah berhenti. Terus kita berjuang untuk membela agama, bangsa, dan negara. Sebagaimana sama kita ketahui bahwa saat ini di kita punya negeri telah terjadi aneka ragam peristiwa penodaan agama. Ada orang yang membandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayahnya. Dia merasa ayahnya lebih baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi orang yang menggambarkan kehidupan masa kecil Nabi Alaihi Wasallam dengan masa kecil yang dekil, kumal, kotor, tidak terurus. Dan ada juga orang yang secara terang-terangan menyebut bahwa terorisme itu punya agama, dan agama terorisme itu adalah Islam. Semua ini merupakan penodaan agama, dan masih banyak peristiwa penodaan agama yang lainnya. Dalam konteks hukum Islam, bahwa menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menodai agama, apalagi menghina Allah Subhanahu Wa Taala dan menghina Al-Quranul Karim, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah, setelah pelakunya diminta untuk bertobat, kalau tidak mau bertobat, sepakat semua ulama dari berbagai macam mazhab bahwa penoda agama, penghina Allah, penghina Nabi, hukumannya adalah hukuman mati. Nah, ini dalam konteks hukum agama. Nah, adapun dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks ke-NKRI-an, saya ingin serukan kepada segenap umat Islam Indonesia
begitu juga kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Jika terjadi suatu penodaan agama, jika ada yang menghina Allah Subhanahu wa taala atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melecehkan Al-Qur'anul Karim atau menodai ajaran agama Islam, maka kita serukan kepada seluruh umat Islam untuk memproses secara hukum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum dan kita punya undang-undang anti penodaan agama sesuai dengan Perpres nomor 1 tahun 1965, juga ada KUHP pasal 156A. Proses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ulangi, proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di NKRI. Namun, jika para penegak hukum tidak mau menegakkan hukum sebagaimana mestinya, bahkan para penegak hukum membiarkan penodaan agama itu terjadi. Bahkan justru penegak hukum itu yang melindungi para penodai agama. Maka saya serukan kepada seluruh umat Islam di seluruh tanah air, bahkan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk menggelar aksi bela agama yang berjilid-jilid. Kepada umat Islam, gelar aksi bela Islam yang berjilid-jilid sebagaimana pernah kita lakukan. Allahu Akbar. Si Ahok penista agama yang Semua di-backup tetap oleh duduk, kekuatan semua yang tetap dimiliki duduk. oleh rezim zalim ini, saudara. Jadi saya minta kepada seluruh umat Islam turun, buat gelar aksi yang berjilid-jilid. Jangan pernah berhenti itu aksi sampai si penodai agama diproses hukum, diseret ke pengadilan, dan dijebloskan ke dalam penjara dengan hukuman yang setimpal. Turun ke jalan aksi, jangan pernah takut, jangan pernah berhenti dalam membela agama, bangsa, dan negara. Nah, kalau aksi bela Islam sudah digelar secara berjilid-jilid, tapi para penegak hukum tetap saja membiarkan penodaan agama, bahkan melindungi para penodai agama tersebut, saudara, maka jangan salahkan umat Islam jika umat Islam mengambil tindakan sendiri sesuai keyakinannya yang sudah ditetapkan oleh ajaran syariat Islam, yaitu hukuman mati secara cerdas. Sekali lagi, saya ingin tekankan di sini, jika terjadi penodaan agama, maka proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita. Kalau para penegak hukum tidak ingin menegakkan undang-undang tersebut, maka gelar aksi bela agama berjilid-jilid di semua daerah. Gelar, dan gelar kembali di ibu kota Jakarta secara besar-besaran. Gelar, tekan terus sampai si penodai agama itu diproses hukum, diseret ke meja hijau, dan dijebloskan ke penjara dengan hukuman penjara yang setimpal. Nah, jika aksi bela agama yang berjilid-jilid di berbagai daerah tetap tidak mendapatkan perhatian, bahkan para penegak hukum tetap membiarkan penodaan agama, bahkan justru melindungi para penoda agama, maka sekali lagi jangan pernah salahkan umat Islam jika mereka mengambil tindakan sendiri sesuai keyakinan mereka di dalam ajaran syariat Islam, bahwa penoda agama, penghina Allah, penghina Nabi, penista Al-Quran adalah hukuman mati. Allahu Akbar. Cara yang cerdas, ya Allah. Itu yang ingin saya sampaikan dalam amanat yang kelima ini. Semoga kita semua tetap tidak pernah berhenti membela agama, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita. Sengaja amanat kelima ini saya tekankan dengan lebih penuh semangat, supaya kenapa? Supaya ke depan tidak lagi terjadi penodaan-penodaan agama. Sebab catat baik-baik, agama apapun tidak boleh dinodai. Agama apapun tidak boleh dihina. Agama apapun tidak boleh dilecehkan. Apalagi agama Islam yang menjadi agama mayoritas daripada rakyat dan bangsa Indonesia. Itulah yang ingin saya sampaikan daripada 5 amanat Reuni Akbar 2019. Demikianlah 5 amanat Reuni Akbar 212 pada tahun 2019 ini yang ingin saya sampaikan kepada seluruh saudara saya yang seiman dan seakidah, maupun seluruh saudara saya sebangsa dan setanah air. Jadi saya ringkaskan bahwa 5 amanat Reuni Akbar 212 pada tahun 2019 ini, yang pertama adalah jaga
terus tradisi reuni 212 dengan segala keindahannya. Dan yang kedua, jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan penegakan keadilan. Dan yang ketiga, percayalah dan yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, teruslah berjuang dengan keikhlasan dan kesabaran serta kebersamaan, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada pada keikhlasan dan kesabaran serta kebersamaan. Sedang yang terakhir, yaitu yang kelima, jangan pernah berhenti membela agama, bangsa, dan negara. Nah, Ahibatul Kiram, akhirnya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, saya ingin mengingatkan diri saya juga Anda semua bahwa kemenangan demi kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini, yaitu kepada kaum muslimin, tidak lain dan tidak bukan itu merupakan anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama bisa melengsarkan Ahok si penista agama. Saudara, itu juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul dari tahun ke tahun lewat reuni Akbar 212. Ini juga semua merupakan anugerah Allah. Dengan izin Allah kita bisa hadir di tempat ini. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul dalam reuni Akbar 212 ini. Dengan izin Allah kita bisa bersatu dan bersaudara. Maka itu saya mau tanyakan semua yang ada di sini, jawab bersama-sama. Semuanya, seluruh peserta reuni Akbar 212. Saya ingin tanyakan kepada semua yang ada di sini, kita bisa hadir di tempat ini pada saat ini dengan izin siapa? Allah. Allah. Sekali lagi, dengan izin Jawab. siapa? Allah. Allah. Kita diberikan selama ini kemenangan oleh siapa? Allah. Allah. Ayo semuanya jawab. Semua. Jawab rame-rame. Saya mau tanya sekali Semuanya. lagi. Kita kumpul di tempat ini dengan izin siapa? Allah. Kita bisa bersatu dengan izin siapa? Allah. Kita bisa berjuang bersama dengan izin siapa? Allah. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Allah. Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa yang maha agung? Allah. Siapa yang maha suci? Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala nabi! Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala atba'i Sayyidina Muhammad wa ala ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Demikianlah Ahibatul Kiram yang ingin saya sampaikan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sekali lagi saya berikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada semua para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh agama maupun tokoh bangsa dan tokoh negara, serta seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang telah ikut hadir pada acara reuni Akbar 212 ini. Insya Allah tidaklah Anda bubar pulang dari tempat ini ke rumah masing-masing, kecuali Anda semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Pulanglah dengan tenang, pulanglah dengan tertib, pulanglah dengan damai. Jaga kebersihan, jaga ketertiban, jaga kedisiplinan. Tunjukkan bahwa kita umat Islam adalah umat yang berakhlakul karimah. Bahkan tunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang berakhlak, bangsa yang bermoral, bangsa yang berbudi pekerti. Insya Allah dalam waktu dekat kita semua akan berkumpul kembali, dan insya Allah saya Amin. sekeluarga akan segera bisa kembali ke tanah air untuk kembali bergandeng tangan dengan seluruh rakyat bangsa Indonesia dalam melawan kezaliman dan Amin. menegakkan keadilan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.